Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bagikan renungan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan hari ini spesial saya membahas mengenai patah hati. Saya hari ini merujuk kepada orang-orang yang patah hati. Dan saya berdoa kiranya video ini, kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Bahkan kalau ada teman-teman yang patah hati, ada yang sakit hati oleh apapun yang terjadi di dunia ini, mari kita tetap semangat, kita dengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan yang memberikan ketabahan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga kita boleh maju, kita boleh bergerak dalam kehidupan ini, sehingga kita percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai patah hati, dan saya berdoa kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini boleh meneguhkan teman-teman sekalian. Oke? Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon kesediaannya untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Nah, hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Hari ini apakah hatimu dipatahkan oleh seseorang? Hari ini apakah yang membuat hatimu sakit? Yang membuat hatimu terluka? Apa yang membuatmu patah hati? Mungkin pasanganmu yang pergi meninggalkanmu dan mengkhianatimu. Mungkin sahabat-sahabatmu yang tidak lagi sayang padamu. Mungkin keluargamu yang berantakan sehingga engkau patah hati dan sakit hati. Mungkin teman-temanmu mengejek engkau, teman-temanmu memfitnah engkau. Itu semuanya bisa membuat hati kita hancur. Itu semua bisa membuat kita patah hati. Itu semua bisa membuat kita sakit hati. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati bukan berarti sebentar lagi orang yang patah hati itu akan mati. Tidak. Tetapi Tuhan dekat dengan orang yang patah hati artinya apa? Tuhan mau memberikan kasih-Nya, Tuhan mau memberikan damai-Nya, Tuhan mau memberikan sukacita yang daripadanya. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Raja Damai. Amin. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Raja Damai. Itu artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita, ada rasa penerimaan, sehingga kita boleh menambahkan hati kita, sehingga kita boleh maju dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh bergerak maju di dalam kehidupan ini dan sampai kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saya pelajari kenapa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dulu saya berpikir kenapa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Bukankah Tuhan itu harusnya dekat kepada orang yang sukacita, orang yang memuji dan menyembah Dia? Tapi kenapa Alkitab menuliskan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati? Dan saya temukan jawabannya, karena Ia mengasihimu sehingga Ia tidak tinggal diam ketika hatimu dipatahkan oleh seseorang. Karena Dia mengasihimu sehingga ketika ada seseorang yang mematahkan hatimu, ketika ada seseorang yang melukai hatimu, ketika ada seseorang yang menyakiti hatimu, sehingga hatimu penuh dengan luka, hatimu tersakiti, hatimu hancur berantakan, Tuhan tidak tahan dengan itu dan Tuhan tidak tinggal diam karena Ia mengasihimu. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah kasih adanya. Dia bukan mempunyai sifat kasih, tapi Dia adalah kasih adanya. Pada dasarnya, pada hakikatnya, Dia adalah kasih. Jadi Tuhan kita sangat mengasihi kita, sehingga ketika ada seseorang, ketika ada sesuatu, ketika ada persoalan, ada situasi, ada keadaan yang membuat hati kita sakit, yang membuat hati kita hancur, yang membuat hati kita terluka, Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan dekat dengan kita dan mau memulihkan kehidupan kita. Maka dalam ayat berikut, dalam kalimat berikutnya dikatakan, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu artinya ketika engkau hancur dalam hati ini, hancur dalam pikiranmu, Tuhan dekat denganmu dan Dia mau menyelamatkan engkau karena Dia mengasihimu. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Yohanes 3:16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan dekat kepadamu dan karena engkau patah hati, itu karena Dia mengasihimu, karena Dia sayang padamu, karena Dia mau memulihkan hatimu. Dia nggak tahan ada orang yang menyakiti hatimu. Dia nggak tahan ketika ada situasi atau kondisi yang melukai hatimu. Itu sebabnya Dia dekat padamu. Dia sayang padamu. Itu sebabnya kita belajar dari sini. Kita bisa tarik pelajaran dari sini. Ketika Tuhan saja, ya, lihat baik-baik, Tuhan
sangat mengasihi kita. Dan ketika kita patah hati, ketika kita terluka, maka kita ada di dekatnya. Tuhan datang kepada kita, Tuhan menghampiri kita, Tuhan sayang pada kita, Tuhan memeluk kita, Tuhan memegang kita sehingga kita boleh kuat, boleh tabah dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam hubungan, baik itu pacaran, baik itu pernikahan, baik rumah tangga, baik persahabatan. Ketika sahabat kita terluka, ketika pasangan kita terluka, siapapun yang melukai dia, mungkin orang tuanya melukai dia, mungkin mantan yang melukai dia. Dan kalau kita mengasihi dia, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita akan dekat kepadanya, kita mengerti dia. Kalau pacar kita saja tahu tentang keadaan kita, kalau pacar kita saja mengerti keberadaan kita, kalau pacar kita, pasangan kita, sahabat kita ngerti bagaimana hati kita, apalagi Tuhan yang membentuk kita, yang menciptakan kita. Dia nggak akan tinggal diam ketika ada orang menyakitimu. Dia tidak akan tinggal diam ketika ada orang mematahkan hatimu. Dia tidak akan tinggal diam ketika ada orang yang menghancurkan hatimu. Dia tidak akan tinggal diam ketika ada orang yang berkata-kata hal yang buruk tentangmu. Dia akan ubahkan semuanya menjadi kebaikan, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Kuncinya satu, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Dari awal sampai akhir, Tuhan tetap mengasihi kita. Dari kekal sampai kekal, Tuhan tetap mengasihi kita. Masalahnya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kau baca Alkitab 2 jam tiap hari, Tuhan tidak tambah sayang padamu. Kalau kau berdoa tiap hari, Tuhan gak tambah sayang padamu. Kalau kau rajin ibadah ke gereja, Tuhan gak makin sayang padamu. Tapi itu artinya engkau yang makin sayang kepada Tuhan, karena dari awalnya pun Tuhan sudah terlebih dahulu sayang padamu. Amin. Itu sebabnya buat kau yang patah hati hari ini, Tuhan sayang padamu. Jangan katakan, gak ada lagi yang sayang sama aku Bang Billy. Udah gak ada lagi yang sayang sama aku, udah gak ada lagi yang mencintaiku, udah gak ada lagi yang suka denganku. Ingat, masih ada Tuhan. Kalau kau katakan gak ada lagi yang sayang samamu, di mana Tuhan jadinya? Kemana Yesus kau buat selama ini? Dia sayang padamu, dia mengasihimu. Amin. Sekalipun dunia tidak lagi mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Tapi aku udah berdosa Bang Willy, aku udah salah, hidupku udah penuh dengan dosa. Datang pada Tuhan, minta ampun. Karena Tuhan, Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya satu, kita rendah hati untuk boleh datang kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan percayalah Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap mengampuni kita, Tuhan tetap mau memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Amin. Nah, saya pelajari ada beberapa bukti Tuhan mengasihi kita. Kalau saya boleh katakan ada 1001 bukti Tuhan mengasihi kita, tapi hari ini saya simpulkan ada 4 bukti secara umum, bukti Tuhan mengasihi kita. Minimal ada 4 bukti Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus segala dosamu. Itu adalah bukti yang luar biasa. Itu adalah bukti kasih yang luar biasa. Saudara tahu film Romeo dan Juliet, ketika Juliet itu pura-pura mati, Romeo datang dan dia mau ikut mati bersama Juliet. Ternyata Juliet hidup, tapi Romeo-nya sudah mati. Dan Juliet bunuh diri dan matilah mereka dua-dua. Dan saya percaya dua-dua mereka masuk neraka. Kenapa? Karena mereka bunuh diri. Ya kan? Tapi berbeda dengan kasih Tuhan ini. Dia mengasihi kita supaya kita hidup. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati dengan Jumat Agung. Dia mati di kayu salib supaya kita hidup, supaya kita yang sudah mati dalam dosa, supaya kita yang sudah mati akibat kata-kata orang, kata-kata setan, hancur hati kita ini, dan kita mati secara rohani, di mana kita akan menerima hidup kematian kekal di neraka. Lewat kematian Yesus kita dibangkitkan, lewat kematian Yesus kita dihidupkan. Dan kabar baiknya, Yesus tidak tinggal di kuburan, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke sorga, dan Dia katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kita. Itu bukti pertama, bahwa memang Yesus mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Nah, yang kedua, Dia memberikan undangan yang terbuka untuk memberi kelegaan padamu. Jangan katakan, aku kan udah berdosa, apakah Tuhan tetap menerimaku? Apa hidupku udah rusak, hidupku udah kotor, hidupku udah hancur, apakah Tuhan menerima aku? Saya punya kabar baik, Tuhan tak menerimamu. Orang mungkin bilang, tuh udah hancur-hancuran baru ingat Tuhan, udah sakit baru ingat Tuhan, udah miskin baru ingat Tuhan. Gak apa-apa. Setidaknya kau masih punya waktu untuk bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat. Karena Tuhan gak bilang demikian, orang yang bilang demikian. Orang gerejamu mungkin bilang kayak gitu, udah sakit baru datang ke gereja. Orang gereja yang bilang gitu, bukan Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya undangan yang terbuka kepadamu. Dalam Alkitab tuliskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Amin. Nah, selanjutnya,
Dia menerimamu apa adanya. Sekalipun dunia menolakmu, sekalipun keluarga pacarmu dulu, keluarga mantanmu dulu menolakmu, sekalipun sahabat-sahabatmu menolakmu, sekalipun keluargamu menolakmu akibat dosamu di masa lalu, akibat kesalahanmu, dan engkau hancur hati, engkau patah hati, Tuhan menerimamu apa adanya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Mazmur mengatakan 7 kali dunia menolak aku, ya kan? 7 kali aku terjatuh, 8 kali Tuhan mengangkat aku. Amin. Dalam bagian lain dikatakan dunia menolak aku sampai jatuh, tapi Tuhan mengangkat aku, Tuhan yang menolong aku. Amin. Dan yang berikutnya, yang keempat, dia tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia pada kita. Dunia bisa tidak setia pada kita, dunia bisa membenci kita, dunia bisa meninggalkan kita, orang-orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, dia tetap bersama dengan kita. Jadi kesimpulannya, ayo bangkit, tabahkan hatimu, kuatkan imanmu, semangat. Masih ada Tuhan, maka masih ada harapan. Saya berdoa buat engkau yang patah hati hari ini, buat engkau yang sakit hati hari ini. Mungkin pacarmu buat engkau sakit hati hari ini, mungkin keluargamu buat engkau sakit hati hari ini, mungkin orang-orang di sekitarmu membuat engkau sakit hati hari ini. Tapi hari ini datanglah pada Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dapatkanlah kelegaan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, Tuhan Yesus sayang padamu, dan Tuhan Yesus mau memulihkan hatimu. Hatiku udah hancur kali Bang Willy, Tuhan berikan hati yang baru padamu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap kita, Tuhan memulihkan setiap kita, Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, Tuhan mengobati hati yang hancur, hati yang luka, sehingga kita semuanya bisa maju dalam Tuhan sampai pada maksud dan rencana Tuhan, dan percaya memberitakan Injil Tuhan sampai kepada ujung-ujung bumi. Terima kasih sudah menonton video-video ini. Saya berdoa kiranya video ini memberkati saudara. Kalau saudara terberkati, bila bisa share video ini kepada teman-teman yang lainnya, sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.